Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Geometri Bidang Datar yang beranggotakan Ineyah Widiawati dengan nomor NIM 2108 10539. Saya sendiri atau Salma Azahwa dengan nomor NIM 2108 10551. Ada juga Tika Setia Dewi dengan nomor NIM 2108 10553 dan juga Nihayatul Husna dengan nomor NIM 2108 10555. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang persamaan irisan kerucut dan juga hiperbola. Adapun topik pembahasannya yaitu ada 5. Yang pertama persamaan sederhana hiperbola, yang kedua tentang keterangan tentang hiperbola, yang ketiga asimptot hiperbola, yang keempat ada jari-jari fokus, yang kelima pembicaraan persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 dengan A dan C berlawanan tanda dan tidak sama dengan 0. Silakan kepada pemateri 1 untuk mempresentasikannya. Baik, untuk materi pertama tentang persamaan sederhana hiperbola yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Subbab yang pertama yakni persamaan sederhana hiperbola. Hiperbola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik, sehingga perbandingan jarak dari titik itu ke titik tertentu atau juga disebut dengan fokus dengan jarak dari titik ke garis tertentu atau disebut dengan direktris adalah tetap sebesar E, di mana E sama dengan konstanta real dan E lebih dari 1. Ditentukan titik tetap atau F fokus dan garis tetap direktris yaitu garis D aksen seperti pada gambar. Lihat titik L proyeksi F pada direktris yang didapat dengan membuat garis melalui titik F tegak lurus D. Bila pada garis tersebut ada titik V sehingga panjang FV sama dengan E panjang VL dengan E lebih dari 1, maka V adalah suatu dari hiperbola. Begitu pula bila pada garis tadi, garis F1, ada titik V1 sehingga panjang FV1 sama dengan E panjang V1L, maka titik V1 juga terletak pada hiperbola. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Titik tengah segmen garis V1 adalah titik O. Misalkan panjang OV sama dengan A dan panjang OF sama dengan C. Sekarang perhatikan dua persamaan yang telah kita dapatkan, yaitu persamaan pertama yaitu panjang FV sama dengan E panjang VL. Persamaan yang kedua yaitu panjang FV1 sama dengan E panjang V1L. Kedua persamaan itu ditambahkan, hasilnya panjang FV ditambah panjang FV1 sama dengan E panjang VV1. Kemudian substitusikan kepada permisalan tadi. Maka hasilnya C dikurangi A dalam kurung ditambah C plus A di dalam kurung sama dengan E dikali 2A. Hasilnya 2C sama dengan 2AE. Jadi C sama dengan AE. Berapa panjang segmen OL atau panjang OL? Tadi telah kita dapatkan bahwa panjang FV sama dengan E panjang VL. C kurangi A sama dengan E panjang VL. Jadi panjang VL sama dengan C dikurangi A per E. Sedangkan kita tahu bahwa panjang OL sama dengan panjang OV dikurangi panjang VL. Sama dengan A dikurangi C dikurangi A per E sama dengan AE dikurangi C ditambah A per E sama dengan C dikurangi C ditambah A per E. Jadi panjang OL sama dengan A per E. Selanjutnya garis FL dianggap sebagai sumbu X, 0 sebagai titik pangkal, dan sumbu Y melalui titik 0 tegak lurus sumbu X. Jadi jelas bahwa koordinat titik F adalah negatif C, 0 atau F negatif C, 0. Sedangkan garis D sama dengan X sama dengan negatif A per C. Jadi bila P, X, V titik pada hiperbola, maka selalu berlaku panjang PF per panjang DP sama dengan E. Dengan D adalah proyeksi P pada direktrix atau panjang PF sama dengan E panjang DP. Akar pangkat 2 dari X ditambah C dikuadratkan ditambah
Y kurangi 0 dikuadratkan sama dengan E panjang X ditambah A per E. Kemudian X ditambah C dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dengan X ditambah A per E dikuadratkan. X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat X kuadrat ditambah 2AEX ditambah A kuadrat. Kemudian X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat X kuadrat ditambah 2CX ditambah A kuadrat. Kemudian E kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Hasilnya C kuadrat dikurangi A kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan X kuadrat, dikurangi Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kedua ruas persamaan tadi dibagi oleh C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka kita dapatkan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 1. Jika dimisalkan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat atau C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat, maka didapat persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita buat garis D1 yang simetri dengan garis D terhadap sumbu Y dan tentukan pula titik F sehingga F1 dan F simetris terhadap titik 0. Kalau begitu, F1 C,0 dan garis D1 sama dengan X sama dengan A per E. Bila Q, X, Y titik pada hiperbola, maka selalu berlaku Q F1 per Q D sama dengan E. Atau dapat pula kita tulis sebagai berikut. Panjang QF1 sama dengan E panjang QD. Akar pangkat 2 dari C dikurangi X dikuadratkan ditambah 0 dikurangi Y dikuadratkan sama dengan EX panjang negatif A per E. Akar pangkat 2 dari C dikurangi X dikuadratkan ditambah 0 dikurangi Y dikuadratkan sama dengan E panjang X dikurangi A per E. C kuadrat dikurangi 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat X kuadrat dikurangi 2AEX ditambah A kuadrat. E kuadrat X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi 2CX ditambah 2CX. Maka hasilnya E kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 1. Jika dimisalkan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 mempunyai dua fokus dengan koordinat negatif C,0 dan C,0, mempunyai dua direktriks X dikurangi C per A dan X sama dengan A per C. Dan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan E tertentu lebih besar dari 1. Bagaimana bila F 0,C atau F 0,AE dan DY A per E apakah merupakan persamaan hiperbola? Misal titik P, X, Y terletak pada hiperbola, maka berlaku bisa dilihat pada gambar berikut. Panjang PF per panjang PD sama dengan E. E tertentu lebih besar dari 1.
dan titik D adalah proyeksi titik P pada direktrix. Bentuk panjang PF per panjang PD sama dengan E dapat ditulis. Panjang PF sama dengan E panjang PD. Akar pangkat 2 dari 0 dikurangi X dikuadratkan ditambah C dikurangi Y dikuadratkan sama dengan E panjang Y dikurangi A per E. X kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2CY ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat Y kuadrat dikurangi 2AY ditambah A kuadrat. E kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 1. Hasil B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, maka didapat persamaan hiperbola. Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan sederhana dari hiperbola adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hiperbola ini berpusat di titik pangkal koordinat dan fokus-fokusnya terletak pada sumbu X atau sumbu Y. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita bahas tentang keterangan tentang hiperbola yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk lebih mudahnya, kita perhatikan persamaan hiperbola dalam bentuk X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 beserta grafiknya seperti pada gambar 4 strip 32. Jadi teman-teman bisa lihat gambar yang tertera di atas. Hal-hal penting mengenai hiperbola adalah yang pertama F1 dan F2 adalah titik yang tertentu yang disebut fokus-fokus hiperbola dengan F1 C,0 sama dengan AE, 0 dan F2 negatif C,0 sama dengan negatif AE, 0. Yang kedua titik V1 dan V2 disebut titik puncak atau vertex. Yang ketiga titik tengah dari F1 F2 yaitu titik pangkal 0 disebut titik pusat. Yang keempat persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan sederhana hiperbola dengan fokus-fokus pada sumbu X. Sedangkan persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 persamaan hiperbola dengan fokus pada sumbu Y. Tetapi keduanya mempunyai titik pusat di titik pangkal 0. Yang kelima, garis hubung fokus-fokusnya dinamakan sumbu nyata atau sumbu utama atau trace X. Jarak antara kedua puncaknya disebut panjang sumbu utama dan sama dengan 2A. Jadi, mutlak V1 V2 sama dengan 2A. Yang keenam, garis yang melalui pusat dan tegak lurus pada sumbu nyata dinamakan sumbu imajiner atau conjugate X dengan panjang 2B. Dengan kata lain, mutlak B1 B2 sama dengan 2B. Yang ketujuh, ada tali busur fokus atau focal cord adalah tali busur yang melalui fokus. Yang kedelapan, jari-jari fokus atau focal radius ialah segmen garis penghubung suatu titik sembarang pada hiperbola dengan fokusnya. Yang kesembilan, ada konstanta ABC dengan positif dengan A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan AE, di mana C lebih dari A dan C lebih dari A per E. Yang ke-10 ada latus rectum adalah tali busur fokus yang tegak lurus sumbu nyata dan melalui titik fokus. A sama dengan mutlak O V1 sama dengan mutlak O V2, B sama dengan mutlak O B1 sama dengan mutlak O B2, C sama dengan mutlak O F1 sama dengan mutlak O F2, A per E sama dengan mutlak O H1 sama dengan OH2, dan E sama dengan mutlak PF per PD1 sama dengan PF2 per PD. Selanjutnya masuk ke contoh 4 strip 7. Diketahui persamaan Y kuadrat per 9 dikurangin X kuadrat min 16 per 16 sama dengan 1. Bicarakanlah kurva tersebut. Penyelesaiannya adalah yaitu maksud bicarakan dalam soal ini kita diminta mencari A, B, C, E, dan A per E, titik fokus, titik puncak, persamaan direktrix
matriks dan sketsa grafiknya. Karena ruas kanan persamaan y kuadrat per 9 sama dengan x kuadrat per 16 sama dengan 1 adalah positif 1, maka persamaan ini sebentuk dengan y kuadrat per a kuadrat dikurangin x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Berarti a kuadrat sama dengan 9, b kuadrat sama dengan 16, dan c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat sama dengan 25. Jadi a sama dengan 3, b sama dengan 4, c sama dengan 5, dan a per e sama dengan 9 per 5. Sedangkan persamaan direktriksnya adalah y sama dengan 9 per 5 dan y sama dengan negatif 9 per 5. Kurva dapat dilihat pada gambar 4 strip 33. Seperti gambar di samping ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada contoh 4 strip 8. Diketahui B sama dengan 4, C sama dengan 5, pusat 0,0 dan kedua fokusnya terletak pada sumbu X. Carilah persamaan hiperbola tersebut. Penyelesaiannya yaitu karena kedua fokusnya terletak pada sumbu X, maka persamaannya berbentuk X kuadrat per A kuadrat dikurangin Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena B sama dengan 4 dan C sama dengan 5, maka A kuadrat sama dengan 25 dikurangin 16 sama dengan 9. Jadi persamaan hiperbola yang kita cari adalah X kuadrat per 9 dikurangin Y per 16 sama dengan 1. Selanjutnya materi tentang asimtut hiperbola. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai asimtut hiperbola. Di sini terdapat grafik 4.34. Kita perhatikan sketsa grafik hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan n ini. Jika x-nya itu semakin besar, maka grafik akan dekat pada garis bx ditambah ay sama dengan 0 dan garis bx dikurangi ay sama dengan 0. Garis yang seperti ini adalah bx ditambah ay sama dengan 0 dan garis yang seperti ini adalah bx dikurangi ay sama dengan 0. Bahkan apabila x-nya itu mendekati tahingga, grafik hiperbolanya itu akan semakin mendekati garis-garis asimtut tadi, namun tidak pernah memotongnya. Demikian pula apabila x-nya itu mendekati negatif tahingga, maka grafiknya juga akan mendekati garis bx ditambah ay sama dengan 0 dan bx dikurangi ay sama dengan 0, namun tak pernah memotongnya. Garis bx ditambah ay dan bx dikurangi ay ini dinamakan sebagai asimtut hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Secara umum, asimtut suatu lengkungan itu didefinisikan sebagai garis y sama dengan ax ditambah b, atau juga bisa disebut sebagai asimtut dari grafik fungsi y sama dengan fx apabila berlaku salah satu atau keduanya dari dua hubungan berikut ini, yaitu yang pertama limit x mendekati tahingga dari fx dikurangi jumlah ax dengan b sama dengan 0, dan yang kedua limit x mendekati negatif tahingga dari fx dikurangi jumlah ax dengan b sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan n. Untuk n-nya positif, maka sumbu x-nya itu dinyatakan sebagai sumbu nyata. Dan apabila n-nya itu negatif, maka sumbu y yang dinyatakan sebagai sumbu nyata. Selanjutnya kita tulis bentuk persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan n ini ke dalam bentuk persamaan sederhana berikut, yaitu x kuadrat per a kuadrat n dikurangi y kuadrat per b kuadrat n sama dengan n. Apabila n-nya adalah 0, maka persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan n ini akan menjadi x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0. Berarti kita mempunyai dua buah persamaan garis, yaitu yang pertama x per a ditambah y per b sama dengan 0, dan yang kedua x per a dikurangi y per b sama dengan 0, atau bisa ditulis
bx ditambah AY sama dengan 0 dan bx dikurangi AY sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan negatif B per AX. Nah, kedua garis ini merupakan asimptot hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gambarnya adalah yang di 2 slide sebelum ini. Gambar 4.34. Sekarang kita tinjau dulu garis BX dikurangi AY sama dengan 0. Kita ambil titik P, X1, Y1 yang terletak pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka, jarak dari titik P terhadap garis BX dikurangi AY sama dengan 0, yaitu D atau jarak sama dengan mutlak dari PQ sama dengan mutlak dari BX1 dikurangi AY1 dibagi akar dari jumlah A kuadrat dengan B kuadrat. Apabila pembilang dan penyebut keduanya itu dikalikan dengan mutlak dari BX1 ditambah AY1, maka kita dapatkan D atau jarak sama dengan mutlak dari PQ sama dengan mutlak dari B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat dibagi akar dari jumlah A kuadrat dengan B kuadrat dikali 1 per BX1 ditambah AY1. Karena titik P, X1, Y1 itu terletak pada hiperbola X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau bisa ditulis B kuadrat dikali X1 kuadrat dikurangi A kuadrat dikali Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, maka diperoleh D atau jarak sama dengan mutlak dari PQ sama dengan mutlak dari A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat ditambah B kuadrat dikali 1 per BX1 ditambah AY1 sama dengan A kuadrat B kuadrat dibagi akar dari jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat dikali 1 per mutlak dari BX1 ditambah AY1. Nah, dalam hal ini, titik P, X1, Y1 itu terletak pada lengkungan di kuadran 1, jadi X1 dan Y1-nya adalah selalu positif. Berarti mutlak dari BX1 ditambah AY1 akan mendekati tak berhingga. Jadi apabila OP atau titik pusat ke titik P-nya itu menuju tak berhingga, maka didapat jarak atau D-nya itu sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat dibagi akar dari jumlah A kuadrat dengan B kuadrat dikalikan 1 per mutlak dari BX1 ditambah AY1 mendekati 0. Demikian pula apabila titik P, X1, Y1 itu terletak pada kuadran 2, 3, ataupun 4, maka mutlak dari BX1 ditambah AY1 itu selalu mendekati tak berhingga bila mutlak dari OP-nya itu menuju tak berhingga. Sehingga jarak atau D-nya itu sama dengan mutlak dari PQ mendekati 0. Jadi terbuktilah bahwa garis BX dikurangi AY sama dengan 0 itu adalah asimptot dari hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, kita juga dapat membuktikan garis BX ditambah AY sama dengan 0 itu sebagai persamaan dari asimptot hiperbola. Selanjutnya contoh 4.9. Teman-teman bisa lihat pada bank soal nomor 63, soalnya itu sama dengan contoh 4.9 ini. Soalnya adalah, carilah persamaan hiperbola dengan pusat 0,0, kedua fokusnya terletak pada sumbu X, salah satu titik puncaknya yaitu negatif 2,0, dan persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan 4X. Penyelesaiannya yaitu, karena kedua fokusnya itu terletak pada sumbu X, maka persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan asimptot kan
bisa Y sama dengan plus minus B per AX ya. Di sini pada soal Y sama dengan 4X, berarti itu tuh Y-nya sama dengan plus B per AX ya. Berarti Y sama dengan 4X ini adalah sebuah asimtot, yang artinya B per A-nya adalah 4. Nah, karena A-nya adalah 2, kita substitusikan ke persamaan B per A sama dengan 4 ini, didapat B-nya adalah 8. Setelah itu, A sama dengan 2 dan B sama dengan 8-nya itu disubstitusikan lagi ke persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Diperoleh x kuadrat per 4 dikurangi y kuadrat per 64 sama dengan 1. Maka persamaan hiperbola dari soal tersebut yaitu x kuadrat per 4 dikurangi y kuadrat per 64 sama dengan 1. Selanjutnya contoh 4.10. Teman-teman juga bisa lihat pada bank soal nomor 62, soalnya sama seperti contoh 4.10 ini. Carilah persamaan hiperbola dengan data sebagai berikut. Pusatnya itu di titik 0,0, salah satu fokusnya 0,5, dan persamaan direktrisnya adalah Y sama dengan negatif 3. Penyelesaiannya yaitu persamaan hiperbola yang akan kita cari akan berbentuk Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kenapa Y kuadrat terlebih dahulu yang ditulis? Karena pada soal ini kan salah satu fokusnya 0,5, jadi itu tuh terletak pada sumbu Y, sehingga yang ditulis adalah Y kuadrat terlebih dahulu. Sedangkan pada soal 4.9 tadi, kedua fokusnya itu kan terletak pada sumbu X, sehingga yang ditulis terlebih dahulu adalah X kuadratnya. Selanjutnya untuk mencari persamaan hiperbola itu kan dibutuhkan A kuadrat dengan B kuadratnya. Nah, kita ketahui nih bahwa di soal ini yang diketahui adalah C sama dengan 5 dan A per E-nya itu 3. Karena E sama dengan C per A, maka A kuadrat dibagi C-nya itu sama dengan 3. Atau bisa ditulis A kuadrat sama dengan 3C. C-nya kita substitusikan sehingga menghasilkan A kuadrat sama dengan 15. Nah, A kuadratnya sudah ketemu. Lalu untuk B kuadratnya kita gunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadratnya 5 kali 5 sama dengan 25, dan A kuadratnya adalah tadi 15. Jadi B kuadrat sama dengan 25 dikurangi 15 adalah 10. Lalu A kuadrat sama dengan 15 dan B kuadrat sama dengan 10 itu kita substitusikan pada persamaan hiperbola, sehingga persamaan hiperbola yang kita cari adalah Y kuadrat per 15 dikurangi X kuadrat per 10 sama dengan 1. Kemudian contoh 4.11. Bicarakanlah persamaan 4X kuadrat dikurangi 9Y kuadrat ditambah 36 sama dengan 0, dan buatlah sketsa grafiknya. Penyelesaiannya adalah pertama-tama kita tulis terlebih dahulu persamaan tadi menjadi Y kuadrat per 4 dikurangi X kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini kita dapat A-nya adalah 2 karena A kuadrat sama dengan 4, sehingga A sama dengan 2. Untuk B-nya sama, B kuadrat sama dengan 9, sehingga B-nya adalah 3. Dan untuk C, kita peroleh dari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan hasilnya adalah akar 13. Untuk E-nya adalah C per A, sehingga didapat akar 13 per 2, dan A per E-nya adalah 4 per akar 13. Nah, sumbu X di sini adalah sumbu real, dan sumbu Y-nya adalah sebagai sumbu imajiner. Persamaan direktriksnya didapat Y sama dengan negatif 4 per akar 13, dan Y-nya sama dengan positif 4 per akar 13. Untuk persamaan asimtotnya adalah
BX dikurangi AY sama dengan 0 dan BX ditambah AY sama dengan 0 didapat dari soal ini adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan 0 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Untuk sketsa grafiknya teman-teman bisa lihat pada gambar 4.35. Baik, terima kasih karena materi asimptot hiperbola telah dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke materi jari-jari fokus. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu jari-jari fokus. Jika P adalah satu titik yang terletak pada hiperbola dalam gambar P strip 36, maka panjang F1 ke P dan panjang P2 ke P adalah panjang jari-jari fokus untuk titik P. Jika fokus-fokusnya adalah AE, 0 dan negatif AE, 0 dan titik P terletak pada hiperbola cabang kiri, maka jelaslah berlaku bahwa panjang F1 ke P sama dengan E panjang D1 ke P sama dengan E dalam kurung negatif X plus A per E sama dengan negatif EX plus A, dan panjang F2 ke P sama dengan E panjang D2 ke P sama dengan E dalam kurung negatif X plus A per E sama dengan negatif EX min A. Dari kedua persamaan di atas kita dapatkan panjang F1 ke P dikurangi panjang F2 ke P sama dengan 2A. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bila titik P terletak pada cabang kanan hiperbola, maka akan kita dapatkan panjang F1P dikurangi panjang F2P sama dengan negatif 2A. Jadi, untuk tiap titik P yang terletak pada hiperbola, maka selalu berlaku panjang F1 ke P dikurangi panjang F2 ke P sama dengan plus minus 2A. Dengan F1 dalam kurung AE, 0 dan F1 dalam kurung negatif AE, 0 adalah kedua fokusnya dan panjang sumbu real atau sumbu nyata sebesar 2A. Sebaliknya, untuk setiap titik P yang memenuhi, panjang F1 ke P dikurangi panjang F2 ke P sama dengan plus minus 2A akan terletak pada hiperbola, seperti pada gambar 4.3.6 di bawah ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hiperbola itu adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu atau fokus-fokusnya adalah tetap, yaitu sebesar 2A panjang sumbu real. Materi berikutnya yaitu mengenai pembicaraan persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0 dengan A dan C berlawanan tanda dan tidak sama dengan 0. Diasumsikan bahwa kita mempunyai persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0 dengan F tidak sama dengan 0 jika kita bagi oleh negatif F, maka didapatkan persamaan dalam bentuk AX kuadrat per negatif F ditambah CY kuadrat per negatif F sama dengan 1, atau X kuadrat per negatif F per A ditambah Y kuadrat per negatif F per C sama dengan 1. Karena A dan C berlawanan tanda, maka negatif F per A dan negatif F per C berlawanan tanda. Jika negatif F per A positif, maka negatif F per C negatif. Sehingga persamaannya berbentuk X kuadrat per H kuadrat min Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1. Sebaliknya, jika negatif F per C positif, maka persamaannya adalah negatif X kuadrat per H kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1. Dalam hal ini, negatif F per A sama dengan H kuadrat, dan negatif F per C sama dengan K kuadrat, dan H serta K tidak sama dengan 0. Persamaan 4 strip
16 dan 4 strip 17 adalah persamaan sederhana hiperbola. Yang kedua fokusnya terletak pada salah satu sumbu koordinat dan pusatnya berimpit dengan titik pangkal. Kurvanya simetris terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pangkal. Sekarang kita tinjau X kuadrat per H kuadrat min Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1 untuk H sama dengan A dan K sama dengan B dan Y sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan plus minus H. Jika X sama dengan 0, maka nilai Y tidak terdefinisikan. Selanjutnya, diasumsikan bahwa F sama dengan 0, maka persamaan AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0 menjadi AX kuadrat plus CY kuadrat sama dengan 0. Karena A dan C berlawanan tanda, maka AX kuadrat plus CY kuadrat sama dengan 0 atau X kuadrat plus C per A Y kuadrat sama dengan 0 atau U kuadrat min C per A Y kuadrat sama dengan 0 berubah menjadi dalam kurung X plus Y akar negatif C per A dalam kurung X min Y akar negatif C per A tutup kurung sama dengan 0 atau X plus Y akar negatif C per A sama dengan 0 dan X min Y akar negatif C per A sama dengan 0. Yang keduanya merupakan persamaan garis lurus. Jadi pada saat F sama dengan 0, maka persamaan hiperbola berubah menjadi dua buah garis yang berpotongan dan disebut hiperbola tidak benar. Berikutnya kita pindah ke contoh soal. Di sini contoh 4 strip 12. Bicarakanlah persamaan 9x kuadrat min Y kuadrat sama dengan 81. Nah, sebelumnya agar persamaannya menjadi bentuk AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0, nah kita bisa nih 81-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga 9x kuadrat min Y kuadrat min 81 sama dengan 0. Nah, maka diketahui A-nya itu 9, C-nya itu negatif 1, dan F-nya itu negatif 81. Nah, persamaan itu dapat ditulis juga dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Nah, kenapa bisa didapat X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 81 sama dengan 1? Itu tuh kan kita tahu bahwa AX kuadrat plus CY kuadrat plus F sama dengan 0 dengan F tidak sama dengan 0 itu didapatkan persamaan AX kuadrat per negatif F ditambah CY kuadrat per negatif F sama dengan 1. Nah, dari soal sudah diketahui A itu 9, C itu negatif 1, dan F itu negatif 81. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan tadi, menghasilkan 9x kuadrat per negatif dalam kurung negatif 81 atau plus 81 ditambah negatif 1 Y kuadrat per negatif dalam kurung negatif 81 atau plus 81. Nah, di sini ada yang bisa dibagi. Di sini 9 kita bagi dengan 9 dan 81 kita bagi dengan 9. Jadi menghasilkan X kuadrat per 9. Dan juga di sini plus dikali negatif 1 Y kuadrat itu sama dengan negatif Y kuadrat per 81. Nah, sehingga didapat X kuadrat per 9 min Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Nah, jadi kita dapatkan A kuadratnya 9, B kuadratnya 81, dan C kuadratnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi 9 ditambah 81 sama dengan 90. Berarti A itu 3 dan B-nya itu 9. Serta C-nya 3 akar 10 dan E-nya akar 10. Dan A per E sama dengan 3 per akar 10. Sumbu X di sini sebagai sumbu utama dan sumbu Y sebagai
tambahan. Koordinat titik puncaknya yaitu plus minus 3,0 dan koordinat titik fokusnya yaitu plus minus 3/10,0. Persamaan direktriksnya yaitu X sama dengan 3/10 dan Y sama dengan negatif 3/10. Persamaan asimptotnya yaitu 3X min Y sama dengan 0 dan 3X plus Y sama dengan 0. Nah, untuk kurva dari contoh 4 strip 12 ini diperlihatkan dalam gambar 4 strip 37 yang tertera pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada kuis. Yang pertama diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 6, pusat 0,0 dan kedua fokusnya terletak pada sumbu X. Carilah persamaan hiperbolanya. Yang kedua, carilah persamaan hiperbola jika diketahui B sama dengan 5, C sama dengan 7, pusat 0,0 dan kedua fokusnya terletak pada sumbu X. Yang ketiga, carilah nilai A, B, C, E, A per E, persamaan direktrisnya dan persamaan asimptot dari persamaan 3X kuadrat min 5Y kuadrat plus 15 sama dengan 0. Baik, karena materi sudah disampaikan semua oleh para pemateri tadi, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.